Oke guys, jadi asal muasalnya itu adalah si Idung itu sudah ada modus karena dia sudah lelah sekali ngelap lendir om-om kesana kemari, udah dari zaman sekolah dia udah capek banget ngelap lendir. Akhirnya dia berpikir bagaimana nih agar masa depan aku riang gembira, terang benderang, gak lagi ngelap lendir om-om. Akhirnya dia itulah mencari orang untuk dimanipulasi cintanya gitu, dimanipulasi cintanya agar dia bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oke. Nah, jadi yang pertama itu kalau yang si Lollipop ya nggak usah dibahas lah, Lollipop itu jelas-jelas ya anak harem, anak harem, nggak ada surat-surat siapa si pejunya dari mana. Si Lollipop itu kan yang pertama itu nggak jelas ya, itu pejunya berasal dari mana, cetrot. Ngecrotnya peju dari mana itu si Lollipop nggak jelas ya. Dan itu yang si Lollipop itu nggak anak harem ya, kayak gimana anak harem, tidak terdaftar lah namanya, siapa pejunya dari mana nih ibu. Nggak tahu pejunya. Oke, sekarang yang ke anak kedua itu kan dari ya seorang orang yang sangat penting dari Singapura ya, seorang CEO gitu. Nah kan dia tahu nih, wah ini prospek nih untuk masa depan yang selama ini ku cari-cari. Masa depan yang cerah gitu. Nah, si Idung ini tiap abis week back kayak begini posisinya, biar cepet jadi. Nah, kayak gini posisinya, gue tahu dari mana? Gue tahu. Ya tahu lo dari orang dalam, gilingan lo. Gue tuh 4 tahun tuh reputasi gue tuh udah 4 tahun tuh terjaga. 4 tahun reputasinya official terjaga. Gak pernah ngedit, gak pernah ngarang-ngarang, gak pernah memalsukan data. Oke. Nah udah kan gue tahu nih dari bukan dari CEO-nya, dari istri CEO-nya. Nah kan, si Idung itu tiap abis week sama CEO kayak begini posisinya, sekian menit begini. Nah abis sekian menit begini posisinya kakinya ditaruh ke lantai, sekian menit nih abis dicrot. Nah abis dicrot biar cepet jadi tuh ya kan, jadi kan berudu-berudunya pada jalan, abis dicrot gitu kan, crot. Nah udah ngecrot gitu langsung tuh buru-buru si Idung posisinya kayak begini, biar cepet jadi benih gitu kan, biar benihnya langsung berudu-berudunya itu tuh miliaran berudunya pada berenang lewat mekinya langsung dia bangkit gini biar berudunya gampang gravitasi. Anak habis posisi kayak begini berapa menit ganti langsung posisinya habis kayak gini. Nah kayak gini posisi kedua, di kakinya disenderin ke tembok. Nah CEO itu bingung saat itu, kok tiap habis week kok nih orang melakukan hal ini. CEO kagak ngerti kalau itu adalah cara-cara untuk cepat mendapatkan anak, seperti itu. CEO nggak ngerti kenapa ini kok kakinya begini. CEO terheran-heran nggak ngerti. Ternyata itu modusnya Idung biar cepet dapet anak. Kayak gitu. Akhirnya jadilah anak yang nomor 2. Akhirnya berhasil. Setelah itu berhasil, ya ya dia pikir akan mendapatkan kehidupan yang gemilang gitu. Kalian lihat sekarang istri CEO dibeliin ini, dibeliin itu, dibeliin ini, dibeliin itu. Nah rezekinya sekarang istri CEO. Nah sedangkan si Idung akhirnya ceremai sama CEO, tidak berhasil mendapatkan masa depan yang gemilang gitu. Ceremai lah kan ya sama CEO, tapi udah dapat 1 karena dimodus. Wah dengan ini aku jadi 1, aku akan jadi tameng anak ini untuk mendapatkan uang nafkah. Nah kayak gitu, itulah modus si Idung untuk mendapatkan hidup yang nyaman,
cerah dan gemilang kayak gitu. Nah setelah itu, setelah dia cermai sama CEO, nah dia teriak-teriak CEO tidak memberi nafkah, CEO tidak memberi nafkah. Padahal dia memberi nafkah dengan baik, semua bukti-buktinya ada. Nah CEO tuh marah banget sama, ingat gak yang kesebar chat dia marah, you are prostitute. Yang gemeteran CEO-nya marah gitu, karena dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan tapi si Idung menyebarkan fitnah di media gitu. CEO sudah memberikan semua bukti-bukti, transfer rekening banknya semuanya ada, Nyai Official pegang gitu. Tapi si Idung ini bohong ke media, cuma 6 juta, bohong ke Nepos, cuma 6 juta. Padahal itu semua bohong. CEO memberikan jauh lebih banyak dari itu semua, jauh banget ya, hampir 1 miliar dikasih. Gue ada bukti-buktinya. Itu baru berapa tahun yang lalu, itu yang waktu setahun yang belum dihitung setahun belakangan, itu baru yang sebelumnya itu 1M. Gimana main sekarang gitu ya, siapa yang gak marah orang dijelekin namanya, CEO marah. Nah singkat cerita akhirnya ceremai lah sama CEO kan. Nah si Idung ini bikin surat ke sekolah. CEO ini nyamperin CEO nyamperin ke sekolahnya anaknya ini, mereka sudah ceremai. CEO nyamperin ke sekolahnya, dibikinlah di sekolahnya itu surat, saya Idung Jambu tidak boleh ada yang menemui anak saya gitu. Dilarang, ada suratnya, ada tanda tangannya si Idung, ada, udah pernah dipost di Instagram gitu. Nah akhirnya berarti ditutup dong akses antara CEO dan anaknya, ditutup akses kan gitu. Nah karena ditutup akses berarti si Idung itu udah dapat duit, tapi CEO mau ketemu anaknya nggak boleh, ditutup gitu. Padahal kan udah jauh-jauh dari Singapura datang mau nemuin anaknya, tapi yang didapati adalah surat dari kepala sekolah bahwa ibunya tidak ingin anaknya bertemu dengan CEO gitu. Padahal kan pejunya kan dari CEO juga, anaknya kan emangnya CEO bisa hamil sih? CEO kan laki gitu, enggak. Nah si Idung nggak mau nemuin anaknya ini tuh. Emangnya anak itu punya ibu doang? Anak itu juga punya bapak. Kalau nggak ada peju kagak jadi. Jadi jangan, setiap wanita kalian jangan pernah berpikir anak itu punya ibu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena anak itu punya bapak dan ibu. Semua adalah kolaborasi, perputaran, pergolan antara peju dan telur. Jadi jangan pernah pikir kalau anak itu punya ibu aja. Nah setelah itu si Idung itu pacaran ke sono ke sini, kewong ke sono sini. Tapi sama siapa tuh yang terakhir yang dikatain tititnya kecil? Ingat nggak? Vicky, Niti, Goro-goro. Nah sama si Vicky itu kan yang titiknya kecil udah week dibawa ke rumah, dibawa ke rumah. Anak-anak itu gimana mentalnya? Gantilah si Yahudi, gantilah kewong lama tukang kebon. Nah kayak gitu. Si Idung ini udah ada penyakit ya, herpes. Udah ada penyakitnya. Tahu dari mana ya? Tahu dari CEO. Nah setelah itu si Idung ini tidak menemukan orang yang tajir untuk dibawa masa depan yang cerah. Jadi dia hanya teman week gitu. Nah buktinya untuk yang miskin-miskin itu kayak si Vicky kagak dijadiin anak, kayak begini posisinya. No, apa dia melakukan posisi ini biar cepat jadi anak? Kagak, karena kenapa? Vicky-nya miskin. Udah gue bilang modus Idung gitu, nyari yang tajir. Akhirnya setelah sama Vicky, sama si Soono si ini, akhirnya jatuhlah ke anak pejabat
kaya raya. Siapa kalau bukan Mister Jadi ada dua laporan ya. Yang pertama tentang penelantaran anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita sudah laporkan. Sebetulnya kita nggak akan mau melapor seperti ini sebetulnya ya. Itu adalah ayah daripada anaknya. Tapi karena sudah kelewatan, terpaksa kita laporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang adanya illegal access yang dilakukan oleh seseorang yang tanpa izin, tanpa persetujuan dari pemilik percakapan tersebut telah menyebarluaskan komunikasinya, termasuk data-data kita laporkan dengan Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 32 dengan ancamannya 8 tahun. Jadi itu yang kita laporkan. Nah, setelah ini akhirnya dilaporkan, berarti karena melaporkan berarti semua bukti-bukti chat WhatsApp yang tersebar itu adalah asli, ya kan? Karena melaporkan asli, ya kan? Yang di grup The Winners asli semua chat WhatsApp-nya. Hari Rabu ada pelapornya, ada lagi. Jadi ada dua korban, kita dan Kak Fitri. Kak Fitri juga akan melaporkan terhadap seseorang yang telah menyebarluaskan komunikasi pribadinya yang ada di WhatsApp. Berarti asli. Jadi ini pembelajaran, jangan coba-coba bermain-main. Kemarin ngomongnya editan. Itu saya peringatkan sekali lagi. Dan juga laporan ini terhadap seseorang itu tentang penelantaran anak ini juga untuk pembelajaran. Jadi jangan menelantarkan anak. Walaupun Anda bermasalah, itu ada kewajiban. Kewajiban itu bukan persoalan nafkah secara lahiriah, tapi nafkah batin. Kasih sayang seorang ayah itu wajib. Ngomong kayak orang bener ya. Sebaliknya kasih sayang seorang ibu. Jadi ini pembelajaran semua. Kita laporkan supaya jadi pembelajaran kepada masyarakat. Lo lihat di mata pengacara sampai ini pembelajaran, jangan menelantarkan anak. Anak sangat penting. Jangan pisahkan anak dengan ibu. Ini nafkah lahir dan batin. Ngomong kayak orang bener, ya Allah. Ngomong kayak orang bener. Nah itu kemarin mau ketemu di sekolahan, kepala sekolahnya ngasih surat tanda tangan, tidak boleh menemui CEO, tidak boleh, bapak tidak boleh ketemu dengan anaknya. Yaitu kemarin di sekolah dilarang bapak ketemu anak. Kenapa lo sekarang menuntut bapak harus ketemu anak? Aneh gitu. Anak kedua gak boleh ketemu sama bapaknya. Di sekolah ada tanda tangannya. Sekarang anak ketiga menuntut bapaknya untuk memberikan perhatian. Gimana sih gengs? Ini namanya hypocrite. Munafik. Sekarang kayak anak butuh perhatian dari bapaknya. Lah kemarin CEO mau ketemuin si anaknya di sekolahan, kepala sekolahnya dilarang sama ibunya, nggak boleh ketemu. Kemarin CEO mau ketemu, gimana? Terus sekarang dia menuntut si Dipo ketemu sama anak. Nafkah gimana ya? Apa ya, kayak mulutnya itu apa ya, nggak bisa ngomong A tapi ternyata hatinya B gitu loh. Nggak ada reputasi. Omongannya itu nggak ada reputasi, bacot doang. Anjing. Bermain-main terhadap anak Anda sendiri. Nanti persoalannya adalah persoalan hukum. Seperti itu. Berapa lama nih Ki Mas Dipo mana ditelantarin? Dari hamil, kalau menerima dari hamil sampai detik ini. Tapi sebetulnya jangan dilihat dari berapa nominal yang dilaporkan ke polisi ya, bukan itu. Tapi lebih ke bagaimana dia memberikan kasih sayang ke anaknya. Atau nggak usah itu dia nanya ke apa juga. Munafik. Jadi menelantarkan ini jangan diasumsikan tentang finansial, tapi padahal iya. Kepentingan anak itu sendiri. Jangan finansial. Sekali. Nah, apa ya, munafik banget ini, jangan dinilai dari finansial. Hello, dari awal modusnya juga udah finansial.
Sekarang gini, kalau bukan karena finansial, kenapa awal perkataan lo ngomong Ahmad Dipo Ditiro, anak konglomerat? Kenapa lo ngomong bahas anak konglomerat kalau bukan karena finansial? Jadi tuh ya, ingat guys, mereka ini mulutnya tidak ada reputasi. Tapi Nye Official 4 tahun tuh ada reputasi kayak begini, kagak berubah-berubah. Selalu begini, tegas, berkarakter, berintegritas, membela yang benar, menghapuskan hoax, mendebunking hoax, debunk your theory. Itu reputasinya Official 4 tahun kalau ngomong. Ngerti? Tanya tuh follower lama gua, betapa reputasinya ngomongan gua. Gak ada berubah-berubah. Orang ayah terus tiba-tiba menelantarkan, tidak pernah melihat dan sebagainya. Ini ada persoalan-persoalan hukum jadi itu namanya menelantarkan. Jadi nafkah itu bukan nafkah lahir, tapi nafkah batin juga perlu. Sotoy. Apalagi anak kecil. Jadi ini pembelajaran buat semua. Padahal mau uangnya Ci. Karena sudah ada sesuatu yang Sekarang ya guys, mereka bilang ini bukan karena nafkah, ini kami gak mau uangnya kok, kan anak konglomerat, kami gak perlu kok finansialnya, yang penting anaknya diberikan perhatian. Ya munafik, lo tuh bukan orang yang seperti itu, lo tuh orang yang mengejar finansial. Enggak kok, kami gak butuh finansialnya dari Dipo, tapi perhatian seorang ayah. Sekarang denger ya, kalau lo gak butuh finansialnya, 4 bulan cuma nikah siri, lo langsung ajukan resmikan pernikahan. Cuma 4 bulan week, lo langsung ajukan pernikahan, lo langsung isbat. Setelah dapet isbat, lo ngapain? Lo minta nafkah ratusan juta. Nah itu aja langkah lo itu aja dari awal udah finansial uang. Kenapa lo kemarin ngomongnya bukan karena finansial, Bambang? Ini kompas.com. Kompas. Tuh, Kompas. Tuh, baca. Nikita Mirzani ungkap alasan ajukan nafkah 500 juta ke Dipo Latif. Ini udah masalah finansial. Masa lo cuma week 4 bulan terus lo mau dapet mobil yang dipotong-potong itu, mobil mewah itu yang lo potong-potong. Lo bawa mobil terus lo minta nafkah 500 juta. Cuma week 4 bulan, ya Allah. Tarif lo ngelontong berapa 4 bulan, gak sampai segitu. Lo cuma dipakai 4 bulan, dipakai bispak bisa dipakai. Lo dipakai cuma 4 bulan. Berapa tarif ngelontong lo 4 bulan? Nggak nyampe segitu tarif lo. Lo bawa mobil, belum yang bikin pengeluaran yang lain. Si Dipo banyak pengeluarannya di luar mobil sama yang lain-lain. Harga lo nggak segitu, bispak. 4 bulan doang nikah siri, week 4 bulan lo mintanya banyak banget. Mobil mewah dibawa kabur, mobil mewah dipotong-potong. Terus abis itu kan 4 bulan nih week nikah siri kan. Wah gimana nih biar gue dapet resmi. Udah gemeteran tuh tangannya. Gemeteran. Wah gue diputusin nih. Langsunglah dia mengajukan isbat, minta diresmikan nikah sirinya itu week nikah siri week-nya 4 bulan, minta diresmikan, dikasihlah diresmikan karena kondisinya bunting. Nah setelah diresmikan 4 bulan, langsunglah buru-buru minta duit 500 juta. Alasan ajukan nafkah ke pengadilan minta 500 juta. Berarti kan dari awal modus lo emang udah finansial. Jangan diasumsikan tentang finansial, tapi termasuk kepentingan anak itu sendiri, lahir dan batinnya itu penting sekali. Nah kalau ini dibiarkan seorang ayah terus tiba-tiba menelantarkan, tidak pernah
melihat dan sebagainya. Ini ada persoalan-persoalan hukum, jadi itu namanya menelantarkan. Jadi nafkah itu bukan nafkah lahir, tapi nafkah batin juga itu perlu terhadap seorang anak, apalagi anak kecil. Jadi ini pembelajaran buat semuanya. Sebetulnya kita nggak mau lapor lah ya, tapi karena sudah ada sesuatu yang Karena diusir, nggak bisa diam. Nah, itu kan Kenapa nanti. masih seksi, terlalu seksi sekarang? jadi seperti itu. Tapi memang nggak ada komunikasi nih sama Dipo nanyain soal ini gitu. Dipo itu tahun lalu ada telepon, tapi nggak pernah nanya. Cuma kayaknya dia telepon sama saya nggak diangkat. Mungkin tidak terangkat karena mungkin sudah malam. Nggak pernah nanya soal anak. Sama sekali nggak pernah. Samsek. Secara umum ya waktu di PA itu kewajiban dia terhadap anak tuh ada kan? Ada. Jadi kalau itu kan saya yang nangani ya, dari awal isbat nikah dan sekaligus nikah cerai terkait dengan pengadilan agama. Jadi itu memang kebetulan saya juga yang menanganinya. Kita ajukan isbat nikah sekaligus cerai. Jadi disitulah disahkan pernikahannya ini dan sekaligus juga diceraikan oleh pengadilan, karena itu namanya isbat nikah sekaligus perceraian. Di situ dihukum untuk bertanggung jawab membiayai nafkah anaknya. Kami tidak mempersoalkan nominalnya ya, karena pengadilan ada sendiri. Karena nggak punya duit juga, ini nggak dimasalahin nominalnya. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah tanggung jawab nafkah. Selamat malam, kemudian ditujukan kepada tiga provinsi. Panggilan diulangi kembali, ditujukan kepada tiga fungsi agar melaksanakan apel malam di halaman Mapolres. Terima kasih. Ya. Jadi seperti itu. Yang kami persoalkan itu bukan nafkah lahir ya, bentuk duit bukan duit. Ini mungkin lebih. Munafik. Amin. Tapi yang jadi nafkah batin, seorang ayah terhadap anaknya, ini yang jadi masalah. Kalau dia mau menyangkal, silakan ada tes DNA, kita siap bawa itu anak. Ini adalah bukan kepentingan. Niki nggak punya kepentingan, ini anak ini punya kepentingan. Inilah yang kita perjuangkan. Jadi, Makanya kalian kalau punya anak laki-laki, kalian ingat ada orang cewek-cewek lontong-lontong yang punya modus yang bisa memanipulasi kalian. Contohnya mungkin mereka memakai kelihatan alim gitu. Mungkin mereka kelihatan pura-pura cinta gitu. Padahal sebenarnya cewek itu lontong dan mempunyai modus-modus. Makanya kalau jadi orang kaya itu kalian harus hati-hati punya anak laki, karena yang ngejar-ngejarnya itu lontong-lontong sejenis hidung itu banyak kayak begitu, yang modus-modus lah ya, dengan uang tunjangan anak. Kasihan kan jadi korban manipulasi. Oke guys, dari surat laporannya aja seperti ini guys. Tuh surat laporannya. Bahwa sejak bulan Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana penelantaran anak di bawah umur yang diduga. Jadi diduga dilakukan. Jadi maksudnya itu belum tentu bapaknya, diduga bapaknya. Ya tes DNA dulu baru jangan diduga. Ini kan diduga Ahmad Dipoditiro bapaknya terhadap korban Arkana. Ini kan diduga. Berarti masih menduga-duga bapaknya siapa. Diduga Ahmad. Makanya tes DNA dulu baru jangan main duga-dugaan. Siapa bapaknya ini? Gitu, makanya laporannya gini. Di bawah umur yang diduga dilakukan. Tuh. Berarti diduga ini bapaknya. Lo aja belum yakin bapaknya siapa. Masa mau nuntut Ahmad Dipoditiro, sedangkan lo masih diduga bapaknya. Tes DNA dulu, jadi pasti bapaknya siapa. Tes DNA dulu. Hidungnya bukan. Bibirnya, ini bibirnya ngegumpel, bukan. Matanya tipis, bukan. Tes DNA dulu. Lihat sendiri, emaknya sendiri, hidungnya bukan. Bibirnya, ini bibirnya jeding gitu ke samping.
ini ngegumpel, hidungnya ngejigrak. Bukan, emak bapak bukan. Jadi masih diduga bapaknya Ahmad ditiro tes DNA dulu. Tuh, hidungnya bukan juga, bibirnya bukan. Terus minta 500 juta nafkah. Kasihan keluarga Latif kena masalah kayak begini. Lain kali hati-hatilah sama cewek-cewek modus. Sekarang juga udah bahagia nikah sama orang kaya, sama Tara. Tuh bibirnya lihat tipis. Ini ngegumpel, hidungnya ngejigrak. Hidungnya enggak dong, matanya tipis. Enggak juga. Terima kasih kakak, gelap banget kak, kakak kelihatan kak. Selesai BAP. Terima kasih kakak, gelap banget kak, kakak kelihatan kak. Coba kita nyalain. Tuh. Jadi udah selesai ngurusin geng sampah, pakai waktu kita yang sampah. Karena kalau siang hari kita kerja, malam hari kita nggak ada, kita banyak waktu. Gimana kak? Jadi waktu untuk berurusan dengan geng sampah memang harus kampas sampah waktu kita. Jadi segini habis ini tidur, besok cari cuan lagi. Bener. Nah nanti. Pokoknya nyenyak ya geng sampah. Ya, Bener. jangan ini inget ya, aku dikasih tahu katanya. Ngasih tahu Niki kalau dipanggil itu harus datang, awas lo nggak datang, awas ya. Awas lo nggak datang. Ini pasti lo dipanggil. Datang ya. As lo. Jangan ada alasan-alasan ya. Sama anak durhaka juga. Nah, ini adalah hadiah ulang tahun dari Akyu dan ibu tirimu. Bersama kakak dan adik yang sifatnya sama katanya. Yang lesbong. Yang didoain lesbi katanya. Kok didoain sih? Katanya didoain lesbi, katanya Katanya berdua-duaan. udah lesbong. Nggak ngerti. Mana sih? Gimana sih didoain? Apa udah? Nggak paham deh. Dari mana sih Mail malam-malam ya Allah? Ibu yang dari mana sih Bu berduaan Kita baru Bu? selesai BAP. Kita baru selesai ngurusin kan. Kalau siang kita sibuk kerja. Sibuk kerja, nggak ada waktu. Jadi kita menggunakan waktu yang benar-benar nggak mengganggu pekerjaan yang mengganggu lain. Pekerjaan karena ngurusin geng sampah. Ber. Tungguin ya, nggak lama kok. Tungguin nanti kalau kali ini dipanggil jangan nggak datang. Ya, Urusan panggil geng sampah datang. Jadi urusan geng sampah juga waktunya sampah kita. Sampah, bener. Setuju. Tuh. Nah begitu ya kan Siti. Ini guys, SMS-nya si Niki. Selama dia nggak tanggung jawab, tahan aja mobilnya. Iya kakak. Tuh, yang nyuruh tahan mobilnya siapa? Yang hijau ini si Fitri, yang hitam nih si Niki. Selama dia nggak tanggung jawab, tahan aja mobilnya. Nih, si Fitri. Iya kakak, liatin dulu dia parkir di mana. Aku jual aja sekalian, itu kata si Niki. Aku jual aja sekalian. Nanti nggak ngaku. Minta surat-suratnya. Aku lupa kalau Amel nanya mobil Dipo, Niki bilang nggak tahu itu mobilnya. Aku lupa kalau Amel nanya mobil Dipo, Niki bilang nggak tahu itu mobilnya. Iya kak, jadi Amel dibohongin ya. Mobilnya udah hancur. Oh, kan aku bilang dicincang. Kan aku bilang mobilnya dicincang. Aku udah bilang kan netizen kemarin mobilnya dicincang. Mobilnya udah hancur. Jangan ada yang tahu mobil busuk Dipo udah dijual selain aku. Jangan ada yang tahu, kata si Fitri. Padahal yang tahu udah seluruh netizen 62 udah pada tahu. Jangan ada yang tahu mobil busuk Dipo udah dijual selain aku. Jangan kasih tahu yang lain. Mobilnya udah hancur. Lihat nih Niki sama Fitri bisa masuk penjara nggak, gengs? Kalau kayak gini, mencincang mobil orang, dipretelin. Oh kemarin Official bilang apa dipretelin kan? Udah tahu reputasinya Official kalau ngomong. Udah nggak ada Official ngarang-ngarang cerita. Nih nggak ada yang tahu. Sekalipun Amel jangan Niki ceritain. Si Amel nggak tahu kalau mobilnya dicincang. Amel temennya itu.
Udah jelas ya dipretelin sama Niki mobilnya Dipo. Cuma 4 bulan di wik-wik dapat mobil, minta isbat 500 juta. Tuh lihat tuh 2012. Belinya aja ini kado dari papahnya Dipo, kado dari papa Dipo. Dari Abdul Latif, Mr. Abdul Latif, ini kado dari papahnya Dipo. Bekas Menteri Indonesia ngasih mobil ke anaknya Dipo. Mana mungkin ini dari papahnya dikasih ke Nikita, kata pengacaranya Niki, buat Niki. Udah ngerti? Itu mobil 2012. Nikahnya kapan? 2018. Nah terus sih lawyernya bilang itu adalah harta pernikahan. Gimana ceritanya harta pernikahan, Pak Lawyer? Nikahnya 2018, mobilnya 2012. Pernikahan cuma nikah siri 4 bulan. Harta apa nikah siri 4 bulan? Harta apa yang terkumpul dalam 4 bulan pernikahan? Ini kado dari papahnya Dipo 2012. Nikah siri 4 bulan 2018. Selama 4 bulan itu ada harta bersama gak? 4 bulan saling menghasilkan gak? Ya kagak, bukan mobil ini yang terlibat. Lawyer katanya gak mau finansial, tapi nyebutnya Dipo anak konglomerat, tapi nyebut-nyebut konglomerat. Katanya gak mau bahas finansial. Kamu gak mau kok hartanya Dipo. Munafik. Justru itu dari awal modus lu mau sama Dipo. Anak dari konglomerat. Soal pelanggaran anak sama illegal asset ya Bang? Kira. Soal apa nih? Anak dari konglomerat. Soal pelanggaran anak sama. Ada 3 yang mau dilaporin rencana. 1 terkait penelantaran anak, yang 2 terkait illegal access. Tudingan penggelapan ya, buat saya tudingan penggelapan itu sudah selesai. Itu hanya dibuat-buat rekayasa semata untuk jadi suatu berita. Ini ada harta milik pasangan suami istri. Harta pasangan suami istri. Bagaimana seorang suami memberikan sesuatu kepada istrinya tiba-tiba dibilang penggelapan? Ini logikanya ditaruh di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, ada somasi yang dilayangkan. Dia meminta kembali pemberiannya. Nah, seorang meminta kembali pemberian itu berbukti bahwa memang barang itu pernah disahkan. Seperti itu, jadi tidak ada perbuatan pidana. Ini hanya cari-cari masalah saja. Makanya dia cari masalah, kita sebetulnya tidak mau melaporkan penelantaran anak. Tapi karena dia memicu, ya kita laporkan. Masih banyak pasal yang nanti yang kita kaitkan. Berarti bukan mobil itu bukan atas nama perusahaan ya? Nggak tahu, mobil itu setahu saya dulu bodong ya, nggak ada surat. Bohong. Ya karena pihak mereka sebut BPKB-nya di tangan mereka kan itu. Iya, itu BPKB kayaknya baru dibikin setelah dia melaporkan saya ke Polres Jakarta Selatan. Bohong. Yang saya tahu mobil itu bodong. Kenapa saya Bohong. bisa bilang bodong? Waktu itu dia ngoprek-ngoprek mesinnya itu loh, dikerok-kerok itu. Pinter ya, aktingnya bohong. BPKB. Dan harga mobil itu Santai ya kalau ngebohong. 8 juta. Tapi nggak tahu sekarang mungkin udah 50. Santai ya kalau ngebohong ya. Mukanya santai anjing. Iya, jadi waktu si Ahmad Dipo Dikira melaporkan saya penggelapan itu ada celana dalam, ikat pinggang, baju, terus sama mobil. Paspor tuh nggak ada. Saya juga nggak tahu kenapa bisa nggak ada paspor. Karena setahu saya habis berantem sama saya, dia langsung terbang ketemu anak-anaknya di Singapura. Malah Dipo itu masih punya utang sama saya sebenarnya, tapi saya nggak mau tagih karena dia nggak punya uang. Jadi dia udah saya ikhlasin aja. Tiba-tiba kemarin 2 hari yang lalu mencuat lagi berita penggelapan, ya saya jadinya mau nggak mau ya. Gimana ceritanya gak punya uang? Bohong banyak banget mulutnya, ya Allah. Tuhan, sabarnya diriku ini menghadapi. Gimana ceritanya Dipo gak punya uang? Dipo itu kan anak pejabat menteri, bapaknya Abdul Latif, pengusaha yang punya triliunan, gedung pasaraya dan usaha-usaha lainnya. Naiknya aja mobil mewah, kalau bilang gak punya uang.
Gimana ceritanya? Jangan diputar balikin. Yang gak punya uang itu lu. Di decline kartu kredit lo kemarin dari Turki, pindah ke hotel di Petamburan. Yang gak punya uang itu lu. Apa perlu gue putar lagi video lo nangis-nangis gak ada uang makan? Kalau dilaporin lagi dengan lawyer yang pihak sama dengan pihak sana itu gimana? Buat saya itu bukan suatu hal yang besar ya. Saya bisa kok melawan mereka semua dengan saya sendiri. Kalau mereka semua kan harus melawan saya beramai-ramai. Jadi itu bukan suatu hal yang besar buat saya. Jadi saya luruskan saja ya. Jadi kasusnya Dipo sama Niki ini, mereka itu adalah sepasang suami istri yang menikah secara siri dan sudah disahkan oleh pengadilan. Jadi sejak disahkannya berarti dinyatakan perkawinan itu adalah sah. Nah, seperti itulah kejadiannya. Jadi ini bukan sengketa apa, ini sengketa suami istri saat itu. Itu saja yang saya informasikan. 4 bulan. Week 4 bulan. Cuma temen Dan putusan Cuma itu temen pada pengadilan agama, dia banding lagi, kalah lagi di pengadilan. Itu guys, anaknya aja pengen digugurin guys. Oke guys, sekarang yang aku bilang bahwa dia orangnya penuh modus. Sekarang ini lihat Niki berkata, kakak Fitri, kalau aku sama polisi gimana? Cepetan balas deh ini mantannya nih. Hah, siapa? Setuju biar hidup lu aman. Terus dikasih fotonya rahasia nih. Polisi, masa polisi bisa ngasih tas Hermes? Emang gaji polisi berapa? Maaf numpang tanya, gaji polisi berapa ya? Bisa ngasih Hermes? Bisa ngasih Hermes ke pacar. Ini guys, postingan ini telah mendapatkan hampir 40.000 view dengan komennya sedikit ya, dari akun The Winners Team 2021. Terus lanjutan dari rahasia, aduh mampus, Kapolsek loh. Di sini kini biasa lah nyari, biasa kan ya cewek-cewek modus gitu untuk masa depan yang gemilang. Itu mah bekasnya si Angel Elga, si Paul, bekasnya Baby Z juga. Itu bekas si Angel Elga, si Paul itu kan sama Baby Z juga. Iya benar. Kenal dari mana? Cancel. Aku bilang sih jangan, nanti yang lain males deket. Lalu kata kakaknya, aku anjurkan sih jangan, aku bilang sih jangan. Nanti yang lain maksudnya kayak cowok-cowok tajir lain gitu yang prospek, cowok-cowok lain yang prospek, nanti yang lain males deket sama Niki. Iya teman aja ya, jahat mah dia si Paul, makanya nggak nikah ketenangan. Kalau buat iseng aja ya udah si Fitri nganjurin untuk Niki isengin si Kapolsek, iseng-iseng aja ya, beli 2 Hermes kan boleh gitu, mau diporotin gitu, namanya modus. Nggak ada duitnya dia, si Paul pelit. Coba sama aku, pelit gak ya? Kita tes. Coba yuk kita tes yuk, pelit gak si Paul gitu. Coba ya kakak, tenang, gak boleh pakai hati ya, kita jangan jatuh cinta gitu maksudnya. Jangan pakai hati, kita kerjain nih. Modus gitu, jadi mau manipulasi cowok-cowok gitu. Beli 2 Hermes, ya ilah. Kapolsek masa bisa ngasih 2 Hermes ya buat pacar? Maaf numpang tanya, Kapolsek bisa ya ngasih 2 Hermes ke pacar? Mampu ya? Emang gajinya Kapolsek berapa say? Tadi si Fitri bilang iya biar
Kapolsek aja biar hidup lo aman. Jadi maksudnya apa sih? Jadi kalau istri Kapolsek itu hidupnya aman gitu. Kalau meskipun melakukan kejahatan hidupnya aman. Jadi maksudnya si Fitri apaan sih? Iya biar hidup lo aman sama Kapolsek. Maksudnya apa sih? Jadi kebal hukum gitu maksudnya. Ya, apalagi ntar kalau dapat kita ngadep dia, cus cari nomornya, lumayan itu Hengki, kakak kenal, duitnya banyak banget, nyawernya dibuang-buang. Nih kan udah gue bilang cewek modus untuk masa depan cerah gemilang, nyari yang prospek gitu. Kalau nggak prospek kayak si Vicky, kalau nggak prospek kayak si Kang Kebon, kagak dijadiin benih kehidupan. Pejunya dimampetin. Inilah percakapan antara kakak dan adik. Bisa lebih dari itu nggak sawerannya? Masih aja Kapolsek perasaan dari dulu. Pas di Banjar itu duit dari dia, tahu kakak yang di amplop. Lalu bilang dari Hengki. Dari Hengki itu, pokoknya bahas duit lah. Yang pakai amplop itu baru dari dia. Pokoknya gua sama Amel kurang srek. Kirain kagak jadi kakak, tenang. Masih nyari lagi mangsa. Biasa cewek modus cari mangsa lagi, cowok-cowok prospek buat dimanipulasi, buat dapet tameng anak. Oke guys, terima kasih sudah menonton video yang hari ini yang sangat panjang sekali. Nantikan opini-opini selanjutnya dari Nyai Official. Dan video kita hari ini ditutup dengan Ayah Rojak. Selamat menikmati, have a nice day. Keadaan badannya cocok nggak yang diplagiatin sama anak saya? Kalau anak saya mah benar-benar cantik, badan juga bagus. Siapa dia diplagiatin? Ngaca dulu kali ya. Lihat dulu keadaan badannya, cocok nggak yang diplagiatin sama anak saya? Kalau anak saya mah benar-benar cantik, badan juga bagus. Siapa dia diplagiatin? Ngaca dulu kali ya. Lihat dulu keadaan badannya, cocok nggak yang diplagiatin sama anak saya? Kalau anak saya mah benar-benar cantik, badan juga bagus. Siapa dia diplagiatin? Ngaca dulu kali ya. Lihat dulu keadaan badannya, cocok nggak yang diplagiatin sama anak saya? Kalau anak saya mah, siapa dia diplagiatin? Ngaca dulu kali ya. Lihat dulu keadaan badannya, cocok nggak yang diplagiatin sama anak saya? Kalau anak saya mah benar-benar cantik, badan juga bagus. Siapa dia diplagiatin? Ngaca dulu kali ya. Lihat dulu keadaan badannya, cocok nggak yang diplagiatin sama anak saya? Kalau anak saya mah benar-benar cantik, badan juga bagus. Siapa dia diplagiatin? Ngaca dulu kali ya. Lihat dulu keadaan badannya, cocok nggak yang diplagiatin sama anak saya? Kalau anak saya mah benar-benar cantik, badan juga bagus. Siapa dia diplagiatin? Ngaca dulu kali ya.